Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bertemu kembali bersama saya Teacher Desparento pada mata pelajaran PPKN kelas 7. Semoga anak-anak teacher yang berada di rumah selalu sehat, selalu semangat, meskipun kita harus belajar dengan sistem daring seperti ini tanpa ada tatap muka secara langsung antara teacher dan murid-murid semua. Baik, untuk anak-anak teacher semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita semua pada saat ini tahu tentang Pancasila, bukan? Pancasila terdiri dari 5 dasar. Namun, bagaimana sih perjalanan Pancasila tersebut terbentuk hingga saat ini? Siapa saja yang mengusulkan dasar negara tersebut? Itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, di samping teacher ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ingat ya, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara berawal dari ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Karena Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia pun membuat badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Chosakai. Pada sidang yang pertama, BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat mengatakan untuk menjadi negara yang merdeka, kita harus mempunyai dasar negara. Beberapa nama mengajukan dasar negara. Pertama ada Muhammad Yamin. Berikut dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin. Kemudian ada Supomo dengan dasar negara yang ia ajukan. Kemudian ada Insinyur Soekarno dengan dasar negara yang ia ajukan. Nah, sangat berbeda jauh bukan yang sudah kita kenal pada saat ini? Karena banyak perjalanan panjang, sidang dan rapat yang mereka lakukan untuk mempersiapkan dasar negara yang betul-betul matang yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia. Setelah BPUPKI melakukan sidang dan rapat untuk menentukan dasar negara, selanjutnya dibentuk sebuah panitia kecil yang bernama Panitia 9. Panitia 9 inilah yang menentukan hasil akhir bagaimana dasar negara atau yang kita kenal pada saat ini Pancasila berbunyi. Nah, Panitia 9 berjumlah 9 orang. Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta, yang di dalam Piagam Jakarta tersebut hampir keseluruhan bunyinya terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal pada saat ini. Setelah BPUPKI melakukan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Kemudian pada tanggal 8 Agustus terbentuk kembali PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Linkai. Pemerintah Jepang berjanji Indonesia akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun sebelum tanggal tersebut, pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, dua kota di daerah Jepang dibom atom oleh tentara sekutu, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki.
Dan kemudian Jepang pada tanggal 14 Agustus menyatakan kekalahannya kepada tentara sekutu. Kemudian bangsa Indonesia yang awalnya dijanjikan pada tanggal 24 mempercepat proklamasinya, yaitu yang seperti kita kenal pada saat ini, tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, pada tanggal 18 tadi, Pancasila sebagai dasar negara pun dikuatkan dan dikukuhkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 1945, tidak hanya Pancasila dijadikan dasar negara, namun juga diputuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Pusat. Itulah hasil dari rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, perjalanan Pancasila sangatlah panjang. Tugas kita sekarang adalah menjaga, menerapkan, dan mewariskan kepada bangsa Indonesia untuk kedepannya. Karena Pancasila adalah dasar yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia. Tidak dapat diubah, tapi tetap harus kita lakukan karena adalah jati diri bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.